Oke, ini ada satu film yang kebetulan Eliza ada di dalamnya. Oh, saya cuma bagian numpang lewat aja kalau di sini. Kamu berperan sebagai apa di sini? Saya berperan sebagai Eliza, tapi Oke. di sini tentunya film ini nggak akan apa ya, kayaknya kalau nggak ada saya sih mungkin nggak apa-apa gitu ya. Yang jelas harus ada orang-orang ini. Nah iya betul, Gitu. inilah Oke. yang membuat film ini menjadi luar biasa. Di sini ada Ferdi Sulaiman, ada juga Mentari Demerel, dan juga ada ini produsernya, Betul ya kan? sekali. Ada Mbak Risa Putri. Betul. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir, tapi sebelum kita ngobrol kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Gue Acil, anak jalanan. Emak gue kerja sebagai PSK. Film Belusukan Jakarta merupakan sebuah film yang mencerminkan kehidupan sosial di ibu kota Jakarta. Dari kecil udah mesti belajar nyari duit. Film bergenre drama itu mengisahkan seorang jurnalis Amerika bernama Tony yang ditugaskan untuk mendampingi dalam peliputan tim investigasi Berita Satu untuk mencari berita. Begitu tiba di Jakarta, Tony langsung tertarik untuk mengangkat kisah anak-anak jalanan di ibu kota Jakarta. Terus, gue kapan dapat duitnya? Apa sih lo? Pilihan Tony pun jatuh pada Acil, seorang anak jalanan yang sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan. Namun interview yang awalnya berjalan lancar berubah menjadi kacau ketika Acil mencuri kamera Tony. Gue jelas sih Pak, dia udah nuduh saya sama Acil. Tak mau kehilangan barang kesayangannya, Tony pun mengejar Acil hingga ke perkampungan nelayan. Bawa lagi cebul kemari. Kalau kagak, ginjal anak lu gue jual. Di sana ia pun bertemu dengan sosok wanita bernama Anggun yang berprofesi sebagai seorang guru anak jalanan. Does it have a license? Tony juga bertemu dengan Marni, seorang pekerja seks komersial yang terpaksa menjual diri karena alasan ekonomi. Lalu seperti apa pesan moral yang akan disampaikan dalam film berdurasi 90 menit itu? Dan mungkinkah perfilman Indonesia mampu bersaing di kancah internasional? Ya, kalau saya lihat trailernya saya merasa ada kedekatan tersendiri gitu karena filmnya bercerita juga soal pers ataupun wartawan gitu yang Ya, mencoba dan sebenarnya mengangkat Belusukan sebuah- Jakarta ini apa sih maksudnya yang ingin Betul. dicapai dari film ini dan Oke. dibalik ini? Karena katanya Belusukan Jakarta ini cerminan dari Jakarta juga, benar nggak ya? Kalau gitu kita langsung nanya aja sama Mbak Risa sebagai produsernya. Mbak Risa, soal film ini apa yang ingin diangkat sebetulnya? Jadi sebenarnya Belusukan Jakarta ini lebih film yang bercerita memang tentang masyarakat marginal Jakarta ya. Maksudnya Jakarta itu kan kita lihat ya selain beauty, selain orang yang super sibuk dan kehidupan sosialitas segala macam, ada sisi lain Jakarta yang masih ada permasalahan-permasalahan di Jakarta pinggiran. Mungkin kalau sekarang di Jakarta pinggiran ya, tentang anak jalanan, feminisme, prostitusi gitu. Ya sama seperti masalah-masalah yang sekarang kita sering lihat di berita-berita lah. Masalah kali jodoh dan something. Sebenarnya ide dasarnya dari situ. Kita pengen kasih lihat ini loh Jakarta itu ada yang kayak gini dan ini juga belum terselesaikan. Oke, sampai akhirnya terinspirasi untuk bisa membuat film yang satu ini. Mbak Risa, mikrofonnya boleh agak lebih dekat. Oke, siap. Proses pembuatan filmnya sendiri memakan waktu berapa lama waktu itu dari ide, kemudian juga eksekusi teknis ke syuting dan lain sebagainya? Kalau idenya udah proses totally sih lama ya. Mbak Eliza juga tahu, tahun lalu kita syutingnya tahun lalu. Terus untuk penggodokan cerita juga karena memang dari First Media Production agak selektif gitu. Kita makan waktu sekitar 9 bulan untuk merangkum skenario sampai approve. Baru kita bisa jalan syuting. Sampai akhirnya sekarang post pro dan segala macam. Kemarin masih sempat kita kirim festival dulu keluar. Baru akhirnya akan kita rilis di Maret ini sih. Oke, sebelum produksi tentu saja ada proses casting dan akhirnya ketemulah pemain-pemain film ini gitu ya. Ini ada Ferdi dan juga Mentari. Mas Ferdi ini jadi Satrio. Nah, di sini kan apa sih? Mungkin kenapa sih dari awal mungkin saya pengen tanya gini. Kenapa akhirnya memilih untuk ikut palingan pasti baca dong. Kenapa sih pingin tertarik dengan gabung di film Belusukan ini dan memerankan Satrio?
Karena diajak sih. Oh, apa karena bayarannya besar atau gimana? Kalau nggak diajak nggak main. Oke. Ya maksudnya isu yang mau diangkat sangat-sangat bukan cuma menarik tapi penting menurut saya. Dan di belakang produksi ini ada Risa, kita juga udah pernah kerjasama sebelumnya. Ada Azhar Kinai Lubis, sutradara yang kalau membuat apa-apa tuh pasti detail, dibuat dengan baik gitu. Jadi apa namanya pada saat yang mau diangkat isu seperti ini, kalau kita mungkin apa namanya ngangkatnya salah atau point of view-nya agak prejudis atau apa, pasti hasilnya nggak akan fair gitu. Nah makanya setelah saya tahu orang-orang di belakangnya, saya rasa oke, ini akan jadi suatu film yang baik, yang bisa punya pengaruh. Gitu. Mas Ferdi di sini memerankan sebagai seorang produser TV News atau Berita Satu ya? Atau Berita Satu. Iya, Berita Satu. Sebutin aja, oke. Nah waktu itu proses pendalaman karakternya seperti apa? Ngobrol sama produser aslinya apa gimana? Nah terus terang sih saya tidak ngambil kayak representasi salah satu produser, jadi nggak usah dicek gitu. Dia mainin siapa ya, siapa ya gitu. Nggak usah, nggak. Saya lebih cari dari Satrionya sendiri, apa namanya posisi dia pada saat itu, di mana dia pastinya masih ada atasannya lagi, tapi juga dia dihadapkan dengan seorang ekspat yang istilahnya lo tau apa sih tentang Jakarta gitu. Tapi tiba-tiba dipanggil dari orang dari luar, harus ngambil angle tentang Indonesia gitu, dan dia yang istilahnya harus mengarahkan orang ini supaya bisa menghasilkan berita yang bisa diterima masyarakat kita gitu. Jadi ada sedikit mungkin kayak apa ya, underestimate-nya dikit, tapi juga keinginan dia supaya berhasil juga karena ya tanggung jawab dia juga gitu. Dan akhirnya di luar dugaan angle yang terpilih itu sangat-sangat tepat dan penting ternyata gitu. Oke, ya ada riset-riset yang dilakukan apa namanya tahu saja oleh seorang aktor untuk bisa memerankan sebuah karakter. Oke, saya ke Mentari, memerankan sebagai Anggun ya. Waktu itu gimana prosesnya sehingga akhirnya Mentari aku tertarik deh untuk memerankan Anggun di film ini? Pertama dikirim senarionya juga, terus aku baca dan menurut aku sih ceritanya juga bagus itu, nyentil bagian Jakarta yang people never talk about itu, dan perannya pun bagus. Jadi di situ aku jadi guru anak-anak jalanan yang aku pun nggak punya apa-apa, aku cuma bisa ajarin mereka aja, dan aku suka itu sangat-sangat ini perilaku yang baik. Jadi jadi represent something good, and sutradaranya juga Om Azhar Kinai Lubis, dia juga sutradara bagus, jadi kayak langsung tertarik juga. Dan Oke, dan berarti kan memang pada dasarnya tertarik dengan apa ide dari filmnya dan juga sutradara di balik ini. Saya kalau ke Mbak Risa memang sebelumnya ini memang adakah pemilihan kayak casting-casting dulu, mencari sosok yang tepat untuk Anggun, hingga akhirnya terpilihlah Mentari dan juga sosok produser Satrio yang hingga akhirnya terpilih oleh Mas Ferdi, itu memang ada prosesnya dulu kah hingga akhirnya kemudian readingnya atau seperti apa sih, memang itu memakan berapa lama memang? Kalau prosesnya memang cukup lama karena basically yang paling sulit adalah pada saat mempresentasikan pada Bapak Eksekutif Produser yang sangat pemilih. Dan untuk memang tugasnya untuk mengkritisi ide dan lain sebagainya. Kita memang dari produksi semua kita siapkan semua, kita presentkan beberapa kandidat segala macam, tapi ya pemilihannya karena kan pemilihan pemain juga harus director dan eksekutif produser harus satu suara. Jadi kalau direkturnya mau yang ini, eksekutif produsernya mau yang lain nggak bisa. Jadi nah setelah sekian kali ini gagal, tapi akhirnya kuncian dikeluarkan langsung approve dua-duanya, oke aman. Oke, jadi ini udah di approve dua-duanya dan kunciannya ternyata ya itunya. Oke, baik. Jadi kita kalau lihat memang ada prosesnya. Mas Satrio atau Mas Ferdi kalau kita lihat ya di ini, karena kita lihat ini produser agak takut ya kalau ngomongnya. Saya lagi nggak pakai seragam, lagi nggak pakai kartu, jadi aman. Jadi memang tantangannya dalam menjadi seorang Satrio tuh apa sih kalau kita lihat di film Belusukan Jakarta ini? Sebenarnya karena Satrionya itu bekerja di Berita Satu. Kalau mungkin dibuat fiktif,
mungkin saya nggak terlalu berat. Tapi ini karena ada berita satu real gitu kan. Jadi Jadinya mewakili gitu mewakili gitu. Mau Kayak, nggak mau. waduh dari semua pemain yang mewakili berita satu saya sama Bang Roni mungkin. Oke. Jadi harus agak hati-hati di situ gitu. Dimana saya nyelamin Satrio, karakter Satrio sendiri dalam film ini. Tapi saya juga bawa nama berita satunya dan tapi memang kalau dilihat secara keseluruhan sangat ada manusianya, realismnya gitu, bahwa cara berpikirnya seperti apa, prejudisnya ada, ininya ada gitu, dan memang mungkin kalau saya boleh ngomong, hal-hal seperti ini kan kadang-kadang nggak cuman melulu oh ini penting, isu penting atau isu yang harus diangkat, tapi rating nggak, share-nya bagus nggak gitu kan, ada kayak gitu-gitunya gitu. Jadi saya berusaha bisa main di netral, jadi tidak mau juga jadi antagonis atau protagonis gitu, tapi lebih netral aja gitu. Mentari, challenge-nya untuk memerankan karakter Anggun ini apa? Selain panas-panasan ke area yang memang lokasi yang sangat realistis. Betul. Iya, itu mungkin challenge paling besarnya selain lokasi itu adalah di kampung nelayan ini semua anak-anak itu. Jadi anak-anak kecil tuh banyak banget, mereka semua pikir aku tuh bener-bener Kak Anggun yang wow gitu. Jadi kemana aku jalan tuh diikutin sama anak-anak kecil gitu, itu lucu banget. Cuma kalau kita udah mau take itu agak susah karena mereka harus ditahan-tahan dulu gitu. Dan itu ada kayak 20-an anak gitu kayak oke. Jadi ada classroom-nya sendiri. Tapi akhirnya bisa diarahkan ya? Bisa lah. Nah ini kita mau cari tahu juga bagaimana akhirnya mereka mendalami peran-perannya. Sepertinya kan Anggun ini juga berat sekali kan untuk memerankan perannya dan pindah-pindah tempat juga ya kan. Bagaimana kelanjutannya kita akan lanjutkan usai jeda pariwara sesaat lagi.